Selamat pagi saudara. Kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang, termasuk perempuan usia produktif. Namun saat memasuki masa kehamilan, muncul beragam pertanyaan dan kekhawatiran. Apakah kopi masih boleh dikonsumsi? Seberapa aman kafein bagi janin? Dan apa dampak bagi kesehatan ibu hamil? Mulai dari risiko keguguran, kehamilan prematur, hingga pengaruhnya terhadap tumbuh kembang janin. Konsumsi kopi selama kehamilan masih kerap menjadi perdebatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas secara komprehensif keamanan kopi bagi ibu hamil, batas aman konsumsi, jenis kopi yang dianjurkan, hingga alternatif minuman yang lebih aman demi menjaga kesehatan ibu dan calon buah hati. Telah hadir bersama kita seorang dokter dan ahli di bidang kopi yang akan membantu kita memahami bagaimana menikmati kopi secara sehat, aman, dan tetap memberikan manfaat optimal bagi tubuh, yaitu Dr. Alfonsus Zeus Suryawan, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo, selamat pagi dok. Halo, selamat pagi juga. Gimana nih kabarnya dok? Baik, baik. Baik ya dok ya? Iya. Dok, kan ini kita akan membahas mengenai ibu hamil yang mengkonsumsi kopi. Sebenarnya bahaya nggak sih dok? Karena kan kalau misalnya saya pribadi aja gitu, kalau misalnya minum kopi itu agak-agak khawatir gitu. Ini apalagi terhadap ibu hamil. Aman nggak dok? Oke, jadi secara mendasar konsumsi kopi atau kafein dalam kehamilan itu diperbolehkan. Oh boleh. Tapi ada batasnya. Batasnya itu 200 sampai 300 mg kafein per hari. Tapi kan bingung ya, 200 sampai 300 tuh segimana ya? Kalau menurut American College of Obstetrics and Gynecology dianjurkan itu maksimal 2 gelas per harinya. Oke. Seperti itu. Jadi maksimal 2 gelas per hari. Betul. Nah kalau misalnya kan ibu-ibu nggak tahu nih dalam kandungan 1 gelas itu segimana banyaknya kafein. Kadang kan ada yang espresso tuh yang hanya kopi aja dan air. Itu gimana dok? Jadi selain background saya sebagai dokter kandungan, saya belajar sedikit banyak hal tentang kopi. Iya. Jadi kandungan kafein sendiri dalam espresso dan kopi filter itu sama. Oke. Jadi sebetulnya 80 sampai 100 mg per gelasnya. Nah, mungkin jumlah kafein itu akan berbeda bila kita menggunakan ada Arabica, ada Robusta, cuma rata-ratanya kurang lebih segitu. Tapi kalau misalnya Arabica sama Robusta sendiri sebenarnya berbeda nggak sih dok kandungan kafeinnya, dan yang mana yang lebih aman? Oke. Nah, kalau kita lihat dari segi tumbuhannya sendiri, Robusta itu dia hidupnya di dataran yang lebih rendah, sedangkan Arabica itu dia hidupnya di dataran yang lebih tinggi. Hal itu mempengaruhi kandungan kafein juga di dalam kopinya. Untuk Robusta sendiri, kadar kafeinnya itu lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan Arabica. Oke. Seperti itu. Jadi Robusta itu kandungan kafeinnya lebih tinggi. Betul. Jadi kalau misalnya ibu hamil mau Robusta, itu agak lebih dikurangi Iya, daripada betul, Arabica kayak betul. gitu ya dok. Iya. Nah kalau misalnya ibu hamil ini mengkonsumsi kopi, kan ada americano, banyak jenis-jenis kopi yang mungkin kalau saya pribadi kurang paham. Ada kayak latte atau misalnya yang lainnya, itu kayak gimana dok? Apakah sama aja kandungan kafeinnya terhadap misalnya americano atau misalnya yang latte kayak gitu, yang ada susunya kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya sama aja kalau kita lihat berbasis dari jumlah espresso yang kita gunakan untuk membuat minumannya. Karena mungkin kalau kopi susu kan kita pakai 1 shot. 1 shot itu kurang lebih 80 mg lah. Let's say kalau americano itu kan dia pakai 2 shot, jadi kurang lebih 160 mungkin isinya. Jadi masih diperbolehkan kayak gitu. Masih dibolehkan. Mau hamil trimester berapapun sih relatif boleh. Konsumsinya kita batasi kalau sudah di atas 300 mg. Karena kalau di atas itu menurut beberapa jurnal dan studi kohort, studi panjang, itu meningkatkan risiko untuk keguguran. Seperti itu. Jadi memang dampaknya ini bisa sampai keguguran ya Betul, dok ya? tapi kalau konsumsinya sangat berlebih ya gitu. Nah kalau misalnya mengkonsumsi kopi di ibu hamil, pada ibu hamil, itu baiknya tuh amannya di usia kehamilan berapa dok? Apakah misalnya dari awal kehamilan juga nggak apa-apa, atau nanti deh amannya di bulan keberapa atau minggu keberapa gitu dok? Oke, sebenarnya hasil studi sendiri cukup
variasi hasilnya ya. Tapi dari yang saya tangkap, saya mencoba mengambil kesimpulan dari beberapa studi dan guideline, itu diperbolehkan dari awal kehamilan juga. Oke, Gitu. asal sesuai ketentuan yang Betul. maksimal 2 cangkir lah ya, Maksimal Dok. 2 cangkir sehari, iya. Nah, tadi kan kalau misalnya dokter menginformasikan yang kayak misalnya americano atau latte itu sama aja gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya terhadap kopi yang sachet nih, itu kan udah banyak ada pengawetnya, ada yang lain. Kalau misalnya kita beli di kafe itu kan cenderung lebih fresh kayak gitu ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya kopi sachet yang ada pengawetnya itu seperti apa? Apakah sama aja? Oke, mungkin disclaimer dulu ya, kita nggak bahas saset tertentu, cuma untuk kopi saset karena dia dibuat secara industrial, jadi dia secara cost itu lebih rendah kan. Nah, dia menggunakan bahan-bahan mungkin tidak hanya kopi saja, tapi mungkin ada tambahan seperti jagung atau tetumbuhan bebijian lain. Ketika kita goreng sampai matang, itu tidak akan terlihat berbeda jauh. Seperti itu. Apakah kandungan kafeinnya beda dengan kopi yang kita sajikan di kafe? Mungkin berbeda, tapi tidak berbeda jauh. Jadi batas konsumsinya sama. Yang berbahaya sebenarnya kalau gulanya berlebih pada ibu hamil. Gitu. Oke, jadi memang disarankan kalau misalnya mau mengkonsumsi lebih baik yang fresh dulu aja lah ya, Dok ya. Tapi kalau saset juga nggak apa-apa sebenarnya kalau adanya itu. Baik. Gitu. Baik, Dokter, nanti kita akan lanjut berbincang mengenai kopi yang dikonsumsi ibu hamil apakah aman atau tidak, namun setelah break terlebih dahulu ya, Dok ya. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara. Dan kita akan lanjut ngobrol dengan Dr. Alfonsus mengenai kopi yang dikonsumsi ibu hamil. Dok, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya membuat saya penasaran. Walaupun memang lagi nggak hamil, tapi emang perempuan kayaknya butuh tahu ilmu tentang ini kan. Betul. Nah, kalau misalnya kita konsumsi kopi bagi ibu hamil itu kan banyak mitosnya seperti itu, dan pernah saya dengar kalau misalnya ibu hamil mengkonsumsi kopi itu bisa menurunkan berat badan dari janin. Nah, itu mitos atau fakta? Oke, jadi kalau konsumsi kopi sendiri bisa menurunkan berat badan janin, kalau konsumsinya berlebihan iya, karena balik lagi semua yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kafein sendiri kalau terlalu tinggi karena dia bekerja di reseptor adenosin ada di tubuh. Nah, dia itu dapat membuat keadaan pembuluh darahnya tidak sebaik biasanya, sehingga bayinya mungkin bisa relatif kecil. Dan juga karena beberapa senyawa di kopi itu dapat mengganggu absorpsi atau penyerapan dari besi, walaupun tidak seberat teh. Nah, itu akan berdampak jadi anemia ke ibunya, kurang darah. Nah, karena ibunya kurang darah, sehingga ke babynya juga kurang. Jadinya relatif lebih kecil, kayak gitu. Jadi ini juga selain sama janinnya, tapi ini lebih ke faktor ke ibunya karena anemia seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dari prematur seperti itu, apakah dengan mengkonsumsi kafein, kopi ini bisa menyebabkan bayi lahir prematur, Dok? Oke, nah ini ada sesuatu yang lucu ya untuk hal prematuritas ini. Jadi menurut studi sendiri tidak ada hubungan yang signifikan. Kalau di kedokteran itu kita bilang signifikan P di bawah 0,05. Jadi tidak terbukti hubungan kafein dengan prematuritas. Nah, yang justru lucunya setelah bayi lahir, untuk treatment dari bayi prematur itu menggunakan kafein. Justru itu. Iya,
Oke, treatmentnya kayak gimana dok? Apakah langsung dikasih kopi americano, Nah, espresso? itu tuh tergantung dokter anak yang menangani ya. Dokter situ. anak ya? Iya. Baik dok, kalau misalnya ini tadi premotor sudah dibahas. Nah, kalau misalnya tumbuh kembang janin nanti di dalam tubuh si ibu yang mengkonsumsi kafein, apakah terganggu atau tidak dok? Oke, nah kalau untuk permasalahan hambatan tumbuh kembang atau pertumbuhan janin terhambat, konsumsi kafein di bawah 300 mg sehari tidak akan menyebabkan gangguan tumbuh kembang janin. Oh, jadi memang ini tidak berpengaruh ya ke Betul. tumbuh kembang janin. Nah dok, kalau misalnya ibu-ibu itu kan sering banget mual-mual. Iya. Nah, apakah dengan mengkonsumsi kopi ini bisa membuat mood ibu lebih baik, jadi mualnya berkurang atau memperparah ketika seorang ibu hamil ini mengkonsumsi kopi? Oke, nah sebelum kita bahas mual dan kopi, kita breakdown dulu. Kenapa sih ibu hamil trimester awal, yaitu di bawah 13 minggu itu mual? Sebenarnya karena ada hormon di tubuh ibu yang kita sebut sebagai beta-HCG. Iya. Nah, beta-HCG yang tinggi ini berkorelasi dengan kadar estrogen yang lebih tinggi di ibu hamil. Kadar estrogen yang tinggi ini menyebabkan si sistem pencernaan berjalan lebih pelan. Jadi lambungnya kosongnya lebih pelan. Ada gangguan buang air besar juga. Jadi mual. Nah, untuk kafein sendiri tidak berpengaruh ke sistem pencernaan tersebut, tapi mungkin bau-bau yang menyengat seperti durian atau bau-bau menyengat lainnya bisa bikin makin mual. Jadi balik lagi ke orangnya sendiri-sendiri. Jadi balik lagi sama ibu hamilnya, apakah ibunya itu senang dengan bau kopi atau tidak? Betul. Seperti Kalau itu ya, dia dok? merasa bau kopi itu menyengat, ya jangan gitu. Jangan ya, kayak semacam ada yang suka durian dan gak suka durian Yes, gitu ya? betul. Iya. Oke. Dok, kalau misalnya ini kopi kan katanya ada yang tidak berkafein. Ini saya penasaran, apakah memang ada ya kopi yang tidak berkafein? Oke, jadi kopi tidak berkafein itu ada. Kita sebut ada ya? prosesnya namanya decaf. Jadi kopinya nanti akan masuk sebuah mesin, Ya. lalu kemudian dia disemprot senyawa tertentu, ditariklah kafein dari luar kopinya. Oke. Gitu. Nah ini bisa jadi solusi juga ya Ya, dok ya bagi betul. para ibu hamil yang misalnya ingin mengkonsumsi kopi tapi agak takut nih, agak ragu gitu ya, apakah ini aman atau enggak, daripada misalnya berspekulasi mungkin bisa mengkonsumsi decaf tadi ya. Decaf, tapi Decaf. rasanya lebih enak yang ada kafeinnya. Oke, justru lebih enak yang ada kafeinnya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ini dok, apa sih minuman? Kalau misalnya kita minum kopi, apakah ini ada manfaatnya juga dok bagi ibu hamil dan janinnya? Ada nggak sih manfaat dari minum kopi ini? Nah, kalau dari hasil penelitian sendiri banyak justru ditelitinya adverse effect ya, atau efek samping. Dan untuk kelebihan sendiri belum banyak diteliti dari penelitian. Tapi mungkin bisa kita asumsikan bahwa karena minum kopi itu sesuatu yang enjoying, dan ibu yang bahagia berarti bayi yang sehat, seperti itu. Jadi intinya itu harus mood ibunya dulu yang bahagia ya. Jadi Betul. sebenarnya nggak masalah minum kopi atau enggak. Yang penting mood ibunya bagus. Kalau misalnya mood ibunya pengen minum kopi, ya udah minum kopi aja ya. Betul. Tapi asal tadi tidak berlebihan, Ya, maksimal 2 maksimal 2 cangkir, gelas, ya. 2 gelas sehari. Nah kalau misalnya kafein ini apakah bisa menyebabkan dehidrasi pada ibu hamil dok? Oke. Nah, kalau kafein sendiri tidak dapat menyebabkan dehidrasi pada ibu hamil. Yang menyebabkan dehidrasi mungkin adalah konsumsi sesuatu yang mengeringkan mulut. Dan mungkin kopi bisa menjadi salah satunya, walaupun nggak cuma kopi. Seperti itu. Tapi bukan kafeinnya. Tapi bukan kafeinnya ya. Mungkin dari gulanya. Dari atau gulanya, yang lainnya. atau emang kopinya sendiri punya karakteristik yang dry gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ibu hamil justru senangnya kalau misalnya minum kopi ini tuh ada yang lebih suka strong, kopinya tuh lebih kuat gitu dok. Tapi ada yang suka manis. Nah, itu bahaya nggak sih dok kalau misalnya terlalu banyak dicampurkan dengan gula? Oke. Nah, ini mungkin kalau kita bahas ke sini, kita geser sedikit dari kafein ke konsumsi gula pada ibu hamil. Konsumsi kafeinnya sendiri maksimal emang 200 sampai 300 ya.
Tapi kalau konsumsi gula sendiri pada ibu hamil harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Karena untuk ibu hamil yang normal, peningkatan berat badan itu wajarnya 12-16 kilo selama proses kehamilan. Nah, konsumsi gula yang berlebihan kalau nggak kepake jadi lemak. Oke. Terus jadinya gemuk. Oh iya, gitu. betul. Iya sih, itu udah kadang kan ketika wanita hamil itu ada ketakutan juga kenaikan berat badan Betul. seperti itu ya. Oke, Dok, saya penasaran nih. Biasanya kan kopi ini dikaitkan dengan mah seperti itu. Nah, nanti saya akan menanyakan hal tersebut, namun kita akan break terlebih dahulu ya, Dok ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara. Dan kita akan lanjut berbincang dengan Dr. Alfonsus mengenai ibu yang mengkonsumsi kopi atau kafein. Dok, melanjutkan perbincangan sebelumnya. Ini kan kadang orang biasa aja tuh nggak berani minum kopi gitu, karena takut mah kayak gitu. Jadi biasanya makan dulu gitu, terus baru minum kopi. Nah, kalau misalnya pada ibu hamil, ini amannya seperti apa? Apakah amannya makan dulu baru minum kopi, atau boleh sebelum makan? Oke, jadi kalau untuk minum kopi, kapan amannya sih pada ibu hamil? Sebenarnya aman dikonsumsi di mana saja dan kapanpun. Akan tetapi balik lagi, kalau emang sebelum hamil udah sakit mah nih tiap minum kopi sebelum makan, jadi pas hamil ya sama hal tersebut akan terjadi. Jadi ya enaknya habis makan. Enaknya gitu. habis makan. Nah, tapi kalau misalnya habis makan, ini ngopi, kita terus makan lagi boleh nggak, Dok? Boleh tapi banget. ada misalnya kita itu kan kandungan kafein ini bukan hanya terdapat pada kopi aja ya, Dok ya. Nah, setelah kita makan terus minum kopi dan misalnya makan coklat, coklat kan ada kandungan kopinya. Nah, itu gimana, Dok? Apakah mempengaruhi terhadap 2 gelas sehari ini atau gimana? Kalau misalnya udah minum 1 gelas, terus nanti nggak boleh makan coklat nih atau gimana? Nah, jadi kalau kadar kafein itu emang paling tinggi di kopi, diikuti dengan teh dan coklat. Kalau di teh dia ada tenin dan kafein, kalau di coklat kita ada kafein dan theobromin, itu ada zat-zat yang di dalam mereka. Apakah berpengaruh ke 2 gelas sehari? Tentunya tidak ya, karena penambahannya relatif lebih kecil gitu, jadi tidak begitu signifikan. Kecuali mungkin udah konsumsi beberapa 3 cangkir, 4 cangkir, tambah lagi makin banyak kafein yang masuk. Gitu. Nah, kalau misalnya sama teh kan sama-sama nih, Dok, malah. Dan justru kalau misalnya tadi dijelaskan oleh dokter, justru teh ini yang agak lebih banyak ya, Dok ya? Iya. Ini gimana, Dok? Atau 1 gelas kopi, 1 gelas teh gitu sehari? Oke. Jadi kalau pada ibu hamil itu kita tidak menganjurkan konsumsi teh bersamaan dengan makan makanan yang kaya besi. Kenapa sih? Karena di teh itu bukan kafeinnya yang mengganggu, tapi tenin. Tenin dan flavonoid lain di teh itu dia akan mengikat zat besi. Jadi yang diambil oleh ibunya itu kurang lebih hanya mungkin 20% kalau kita makan bersama teh. Kalau kopi sendiri tidak semengganggu itu. Seperti itu. Nah kalau misalnya ini masih penasaran nih sebagai wanita mungkin yang nanti akan hamil, Dok, kalau misalnya soda, itu gimana, Dok? Karena kan katanya nih, soda tuh selain dikenal banyak gula, tapi sebenarnya ada kafeinnya juga. Ini jadi kalau ibu hamil mengkonsumsi soda, lebih aman kopi atau soda nih, Dok? Mendingan kopi aja atau gimana, Dok? Jadi kalau kita lihat dari ibu hamil kan harus membatasi ya konsumsi gula. Maksudnya asupan harus terjaga, tapi konsumsi gula-gula yang terlalu manis itu dikurangin. Jadi dari saya pribadi mending ibu hamil mengkonsumsi kopi dibanding minum-minuman soda manis lah, seperti itu. Tapi, Dok, kalau misalnya untuk jaga-jaga, apakah sebenarnya
ibu hamil tuh lebih aman tidak mengkonsumsi kopi sama sekali ketika masa kehamilan, atau ya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau lebih baiknya yang mana, Dok? Oke, kalau kita bicara ini, kita selalu based on study. Iya. Di sebuah studi literatur terakhir 2017 menyatakan bahwa keadaan ibu yang tidak mengkonsumsi kopi dan keadaan ibu yang mengkonsumsi kopi tapi masih dalam batas wajar, yaitu 200 mg tadi, itu tidak ada perbedaan dari adverse outcome of pregnancy-nya. Jadi sama aja. Jadi sama aja Gitu. ya, Dok ya. Oke, kalau misalnya ini nih yang ibu hamil, aku tapi agak takut untuk mengkonsumsi kopi gitu. Jadi baiknya, apakah baiknya 2 gelas itu segelas langsung, atau misalnya setengah gelas? Kapan sih waktu terbaiknya? Apakah pagi, siang, atau malam? Oke. Atau jangan mendekati tidur gitu. Balik lagi, kalau kopi sendiri kita mengandung kafein. Kafein itu membuat kita lebih terjaga. Jadi lebih baik jangan dikonsumsi saat malam. Oke. Lalu kemudian konsumsinya mungkin pagi atau siang. Terus kita mau minum setengah gelas tuh nggak mungkin. Oke. Misalnya kita beli es kopi susu nih. Iya, iya. Ya kali mau dihabisin setengah doang Oh, kan. iya. Jadi pasti ngabisin 1 Iya. gitu. Tapi kalau amannya sebenarnya kalau misalnya kita beli 1 cup nih, misalnya di kafe kayak gitu, 1 cup, itu mendingan langsung dihabisin langsung semuanya, atau ketika kita simpen dulu deh setengahnya, itu ada kandungan yang akhirnya karena disimpan itu nggak baik karena ada nanti kontaminasi apa kayak gitu. Terdilusi atau Iya. bagaimana? Kandungan kafeinnya tetap sama. Tetap sama Tetap ya. sama. Yang terdilusi paling esnya aja jadi Oh, cair. jadi bikin encer. bikin kurang enak ya, Dok. Iya. Oke. Baik, dokter, kalau misalnya ini sekarang ada himbauan nggak terhadap ibu-ibu yang mengkonsumsi kopi tapi tetap aman? Jadi moodnya dapat, terus kehamilannya tetap terjaga, tetap aman. Itu ada himbauan seperti apa yang bisa disampaikan oleh dokter? Mungkin bisa langsung disampaikan ke kamera, Dok. Iya, jadi buat para moms yang mau hamil atau lagi hamil, tenang aja, minum kopi tidak akan meningkatkan risiko keguguran maupun kelainan-kelainan lain pada dedenya sampai lahir prematur tuh enggak. Tapi selama dikonsumsinya dalam batas wajar, yaitu 2 gelas maksimal sehari. Kurang lebih sih gitu ya, moms. Oke. Baik, dokter, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini, dan nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak ya, Dok. Wah, ya. iya, Mungkin bisa. tentang kopi atau mungkin tentang ibu hamil seperti itu, Bisa, dokter iya. ya. Baik. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Alfonsus Deus Suryawan, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Sampai jumpa lagi di Sapa Nusantara selanjutnya. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.